Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam, di mana debat ini sangat memanas dan tidak bisa terkontrol lagi. Ya, mari kita dengarkan videonya dan mari kita simak bersama dan jangan kepanasan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ustadz ya, Pak Ustadz tolong nih Pak Ustadz, ada orang Kristen ini membahas agama kita, katanya buktikan Allah bukan karangan Muhammad, saya tidak bisa jawab Pak Ustadz. Boleh dilakukan oleh Ustadz seperti itu. Nah ini sudah datang nih, si Siti Nur Aida. Ini dengan bohong-bohongnya dia ngaku sebagai Kristen ini. Ya, itu ingatkan Siti, terus Kodis ya. gimana Ingat aja. kabarmu? Ya silakan nyalakan kameramu dulu. Nanti kalah ganteng kalau dia sama aku, Dis. Nggak masalah, nggak masalah. Silakan. Kameramu mana? Males ah kau ngeyelan, udah aku turun lagi lah. Kau ngeyelan kok. Sampai segitunya sih kalian ketakutannya itu kenapa sih? Gak gitu loh, kau itu setiap bikin narasi harus dibenarkan. Ya Kau mau kameramu dengar. dulu nyalakan. Kau sudah malu jadi orang Islam Males lah gua. ngapain? Kalau kamu sudah malu jadi orang Islam bilang, Bang Edis, Nggak saya ada sudah orang malu Islam yang jadi malu. orang Islam, Nggak Bang. ada orang Islam yang malu. Ya nyalakanlah kameramu. Kameramu mana? Nyatanya loh. Oke lah, tetap baik. Kalau sudah malu jadi orang Islam, kau di bawah saja. Gigi muncul ah. Udah, kau di bawah saja. Ngapain? Kau saja sudah malu jadi orang Islam. Ngapain? Malah ada yang ngomong, ganti baju, ganti baju. Kamu tidak perlu mengurusi baju saya. Yang perlu kamu urus itu Muhammad, gitu loh. Gimana nasibnya Muhammad itu? Kamu ngurusin baju saya. Oke, ya. Kita kasih naik ada Kipli. Ya, halo, selamat malam, saudara Kipli. Kipli? Nampaknya macet. Baik, kita kasih turun ya, teman-teman ya. Kita kasih naik ada Evelyn Ivana. Evelyn Ivana. Ya, halo, selamat malam, Evelyn Ivana. Silakan nyalakan kamera, Evelyn Ivana. Oke, terpental lagi. Kita kasih naik lagi ada Smile, Smile. Teman-teman pastikan ya, kalau Anda naik kemari, pastikanlah Anda seorang Muslim, ya. Smile. Kok macet-macet semua? Oke lah, ini ada Izal, Izal. Oh, RMS. Pencet yang RMS. Halo, selamat malam RMS. Halo. Ini orang pada ketakutan ini gimana ya? Oke, Izal, Izal. Ya, halo, selamat malam Izal. Halo Izal, selamat malam. Oke, saya tidak tahu ya kenapa banyak orang itu ketakutan naik kemari itu cuma datang terus bingung ngomong-ngomong apa. Jangan begitu teman-teman ya. Kalau Anda seorang Islam, kalau Anda mau naik ke sini itu pakai bawa ilmu. Saya tahu Anda Islam kan karena ketidaktahuan Anda. Tapi ya setidak-tidaknya Anda punya usaha itu. Ya, bahwa Anda itu alasan kenapa Anda berislam itu Anda punya alasan begitu loh. Jangan naik kemari itu cuma ketakutan begitu. Ya. Oke, kita kasih naik ada Diki. Ya, selamat malam saudara Diki. Selamat malam. Ya, silakan saudara Diki nyalakan kamera Anda. Mari kalau mau diskusi, silakan. Silakan, saudara Diki. Halo? Kenapa Anda jadi batu hitam ke sini, saudara Diki? Apakah Anda sudah berubah menjadi batu hitam? Yang tidak dapat bicara dan tidak dapat mendengar tapi dicium-ciumin? Oke lah ya. Teman-teman pastikan Anda kalau naik kemari jangan grogi. Sekali lagi ya teman-teman, jangan grogi. Saya tahu kalian sudah gemetaran. Saya tahu kalian sudah gemetaran, ya, sudah surup-surup dan sebagainya. Tapi kalau jangan diumumkan di sini ya. Ketakutan dan kegentaran kalian jangan diumumkan, jangan diumbar-umbar, saudara-saudara ya.
Yuk, ya. Para penyembah Muhammad, para penuhan Muhammad, ya. Tolong kalau naik kemari jangan kalian marah-marah, kejam-kejam kesetanan, ya. Yuk. Yang bagus saja naik, yang bagus begitu. Muhajir Rashid. Berat, saudara-saudara, ini berat, ya. Ya, silakan Muhajir Rashid. Kang silakan. Edis. Silakan Muhajir Rashid, nyalakan kameramu. Mari diskusi dengan baik, silakan. Ayo. Tuh, kau ngeliat tuh, baca di kolom komentar tuh. Kenapa orang-orang Islam pada mencret menghadapi Edis TV? Ya, silakan Muhajir Rashid. Gimana? Ya, saya mau bertanya sedikit Kang Edis soal apa? Silakan. Tema ya, tema yang diusung. Terima kasih, thank you Kang Edis. Diskusi pada kesempatan ini, sepakat kita diskusi yang secara akal sehat. Ya, harusnya begitu. Berkaitan dengan ya siap. Saya mau tanya persoalan tema ya Kang Edis, mungkin latar belakang lahirnya tema gitu. Buktikan Allah bukan Tuhan karangan Muhammad. Yang ingin saya tanyakan kira-kira apa yang mendasari ini lahirnya tema ini, atau apa yang menggerakkan sehingga Kang Edis melahirkan tema ini? Karena kira-kira begitu kan? Oke, baik, saya jawab. Kenapa kok temanya begini, Bang? Karena ketika kitab-kitab kamu dibaca, kitab Al-Qur'an dibaca, ada sebuah pesan atau sebuah kesan bahwasanya semua nabi-nabi itu ya memberitakan tentang sosok yang bernama Allah. Padahal itu merupakan fitnah yang keji. Coba sekarang saya tanya, kamu percaya tidak bahwasanya Daud, Musa, ya kan, Isa itu memberitakan tentang Allah? Ya, kalau dalam kepercayaan kami, oke saya pelan-pelan Kang Edis. Kalau dalam kepercayaan kami, Daud, Isa, Musa itu adalah para nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Sekarang mau nggak saya buktikan secara ilmiah dan akademis bahwa itu fitnah yang keji? Silakan Kang Edis. Kita kan diskusi. Oke, Daud, Isa, Musa itu berbahasa apa? Ibrani. Coba kalau mereka pakai bahasa Ibrani, adakah mereka mengatakan Allah begitu? Kenapa? Dia kan orang Ibrani, berbahasa Ibrani. Pernahkah keluar dari mulut mereka kosakata Allah karena mereka berbahasa Ibrani? Pernah Kang Edis. Ada. Oke, di kamus bahasa Ibrani mana ada kata Allah? Itu dalam kitab Kang Edis, dalam kitab-kitab apa yang ditulis oleh para ulama muslim. Saudara-saudara. Kenapa sih kalian ini IQ kalian ini rendah atau bagaimana sih? Tidak sanggup memahami sebuah narasi atau bagaimana? Makanya saya bilang tolonglah kurang-kurangi membenturkan kepala ke ubin. Dengar, kalau orang Indonesia, orang Indonesia punya nggak orang Indonesia itu kosakata akurkuak, ada nggak? Enggak, kalau gitu. Nggak ada. Di dalam kamus bahasa Ibrani ada nggak kata Allah? Kalau kamus bahasa Ibrani, kalau yang sejauh saya pelajari, nggak ada. Tapi kalau penjelasan nggak ada. Kalau tidak ada, bagaimana kamu mengatakan bahwa orang-orang Ibrani zaman dulu berkata tentang Allah? Sedangkan nggak ada di kamusnya, bahasanya nggak ada. Boleh saya bicara Kang Edis? Silakan. Kan, pelan-pelan Kang Edis. Saya suka berdiskusi dengan Anda. Jadi kan, yang pertama saya ingin sampaikan, jadi kalau dalam pandangan kami, dan pandangan Kang Edis itu perbedaannya Kang Edis. Kalau kami kan begitu. Jadi kalau kita mau cari tahu soal persoalan yang saat ini didiskusikan, itu menggunakan banyak kitab Kang Edis. Terlepas dari Al-Quran, ada hadis, ada. Jangan membahas hal-hal yang bersifat iman. Gini loh, kamu kan beriman bahwasanya nabi-nabi terdahulu seperti Isa, ya kan? Kemudian Musa memberitakan tentang Allah. Iya. Kau sibuk merokok saja. Udah kau di bawah saja. Kau sibuk merokok saja. Aduh, gimana kau ini? Kau diskusi, kau ngisep aja kerja kau itu. Aduh, berat saudara-saudara. Oke, ya. Kita kasih naik ada Batara Karang. Ya, selamat malam Batara Karang. Batara Karang? Ya teman-teman ya, nampaknya memang banyak sekali yang naik ke sini nih, tapi sinyalnya ini jelek ya teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau mau naik, sinyal kalian itu bagusin dulu teman-teman. Nanti supaya saya naikkan jangan seperti ini. Ini sudah saya naikkan Batara Karang tapi nggak nyambung-nyambung nih.
Oke, kita turunkan ya. Sebentar, kita cek dulu mana ini yang Muslim. IKSPI Kerasakti. IKS Kerasakti. Ya, silakan Kerasakti. Sudah saya bersihkan loh casnya ini. Sudah saya bersihkan. Tapi masih saja seperti ini ternyata. Aduh. Lihat nih, saya naikkan dia muter di atas nih. Oke, kita kasih naik ada Pak Daeng Taha. Pak Daeng Taha. Ya, selamat malam Pak Daeng Taha. Ya, Halo, selamat Daeng malam, Taha. Bang Edis. Ya, silakan nyalakan Halo. kamera Anda. Mari, kalau mau diskusi dengan baik silakan. Yang saya mau tanyakan, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Anda dulu, Bang. Itu sudah saya kirim permintaan di layar Anda untuk menyalakan kamera. Silahkan diokekan dulu, baru kita mulai diskusi dengan baik. Silakan. Ati. Osti. Ano ya lo? Kameranya. Tunggu dulu, Bang. Nggak bisa, Pi on cam. Oh, bisa duduk kan? Nah, menyalakan kamera saja dia minta tolong istri, saudara-saudara. Ya, silakan. Bagaimana, Pak Daeng Taha? Sebentar, ngomong-ngomong ini Anda apakah berasal dari Makassar ini? Apakah Anda berasal dari Iya, Makassar? Makassar. Oh, sama dengan si Juma berarti Makassar, Anda. Pak. Kenapa Juma kok menjadi seorang pengecut? Waduh, nggak nyambung saudara-saudara. Saya tidak terlalu lurus itu, Bang. Ya, silakan. Apa mau Anda sampaikan? Silakan. Ini kan kita mau diskusi ini tentang masalah agama saya dengan agama kamu. Ini tentang masalah Muhammad, Bang. Apa namanya, stop mengatakan menuhankan Muhammad. Sebenarnya kalau dari Muslim itu tidak ada yang sebenarnya menuhankan Muhammad itu. Karena jelas kita ini Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, karena kamu tidak paham Jadi yang saya Muhammad maksud itu- menuhankan itu apa. Muhammad itu, Bang, dengarkan dulu. Muhammad itu manusia biasa, Muhammad itu saya adalah- tahu. Dia manusia biasa. biasa. Dia disihir, Bukan- betul. Bukan Dia Tuhan itu, manusia Bang, bukan biasa Tuhan. yang kena sihir, ya kan? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, kena sihir kan memang manusia biasa. Iya, kenapa kalian Betul. tuhankan? Sudah tahu manusia biasa, Iya, kena tapi- sihir. Masa kalian tuhankan? Begini, Bang. Dia memang kena sihir. Ah. Itu kan tandanya manusia biasa memang. Ya Manusia. justru kenapa manusia tidak seperti biasa kalau dituhankan? Kenapa hanya manusia biasa kalian tuhankan? tidak. Kenapa? Muslim. Macet. Sampai penampung di leher, Bang. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Nah, kan? Kecuali Muhammad itu kalau mengatakan Nabi. Iya, sudah tahu memang hanya Nabi manusia kami. biasa kalian tuhankan. Kenapa? Masa kamu mau pasangkan kita? Bang, Kenapa kalian minta-minta sama dia? Kenapa tidak ada kalian yang berseru Tuhan kepada dia? Tidak ada yang Tuhan kan? Mana ada coba. Kok coba-coba itu loh kalian tiap hari acara-acara Muhammad berseru-seru bagaimana, Pak? dengarlah seruanku itu kan Bagaimana berseru-serunya? Oh, itu nyanyian, Bang. Bedakan nyanyian dengan Ya, penyembahan. kalau orang Kristen Masa sih nyanyi kalau orang nyanyi? Kristen nyanyi kepada Yesus kau bilang lagi nyembah Yesus. Sedangkan kau kalau lagi nyanyi kepada Muhammad bukan nyembah Muhammad. Iya. Emang kalian ini standar ganda loh. Terserah apa Kenapa kalian standar ganda? Dalam gereja baru dikatakan itu menyembah. Iya itu. Tapi kalau itu hanya sekedar menyanyi, bedakan menyembah dengan menyanyi. Di mana otakmu kau simpan? Jadi kalau orang Kristen nyanyi-nyanyi di Masa gereja ngapain itu dikatakan namanya? menyembah? Kalau orang Kristen nyanyi di gereja Oh, saya ngapain? kurang tahu. Kurang tahu. Udah. Kau tidur di bawah aja kau. Terserah. Tidur aja kau di bawah. Heran saya dengan mau kalian ini apa sih? Iya kan? Kalian kalau ngomong, lihat itu orang Kristen. Ibadahnya seminggu sekali, tapi pengen masuk surga. Itu pun mereka hanya nyanyi-nyanyi di gereja, katanya. Kalau orang Karesteng nyanyi-nyanyi di gereja, namanya lagi beribadah, lagi nyembah Yesus. Tapi kalau orang Islam nyanyi-nyanyi lagi Muhammad, menyebut-nyebut nama Muhammad, namanya nggak beribadah, nggak menyembah. Loh, itu umat ya yang gelar tikar di jalan,
Kemudian mereka pukul-pukul rebana, ya kan? Tung dung 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 rebana-rebana. Ya Rasulullah, tung dung 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 dung. Itu siapa itu? Umat apa itu? Ya, yang nyanyi-nyanyi ya Rasulullah, dung 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 dung. Itu siapa? Kan Muslim. Ketika kami orang Kristen nyanyi-nyanyi, ya kan? Kalian bilang orang Kristen lagi ibadah nyembah Yesus. Sementara orang kalian, orang Islam nyanyi-nyanyi juga kepada Muhammad, tapi nggak ngaku beribadah nyembah Muhammad. Gimana kalian ini, saudara-saudara? Nekat yang terlalu, kalian terlalu. Ya, ayo. Kita kasih naik dulu, ada Aditya Naufal Pratama. Terima kasih teman-teman yang kasih gift dan support. Terima kasih, saya ucapkan makasih kepada teman-teman ya. Terima kasih supportnya berupa giftnya, saya ucapkan terima kasih. Aditya Naufal Pratama, silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Ya, Bang. Oke, Abang Bang. Iya, Muslim, Bang. Bang. Muslim. Gini Bang. Banyak omongan di luar sana, isinya itu begini. Orang Kristen ini ibadahnya, aduh, ini abang ini yang mana Bang? Nah begitu, jangan begini Bang, jangan begini. Iya Bang. Saya dengerin Bang. Dengerin ya, dengerin. Tenangkan dulu hatinya, tenangkan ya, tenangkan. Ya, bila perlu boleh didampingi Ustadz, sabar ya. Di luar sana ada berita begini. Orang Kristen itu ibadahnya seminggu sekali, itu pun nyanyi-nyanyi, saudara. Masa pengen masuk surga mereka ibadah aja seminggu sekali. Nah, ketika kami di gereja berkumpul, nyanyi-nyanyi, memanggil-manggil Yesus, kalian bilang lagi beribadah, lagi nyembah Yesus. Nah, sementara saya buktikan, sebentar Bang, sabar sedikit lagi. Beribadah itu lain Bang. Kalau orang menyanyi dengan beribadah lain Bang. Jadi orang Kristen nggak pernah beribadah? Bukan, maksud abang itu bingung saudara. Orang Kristen, sebentar, orang Kristen pernah beribadah atau tidak? Dengan menyanyi-nyanyi itu lain. Jadi orang Kristen nggak pernah beribadah? Ya itu hak kalian lah. Nih, ditanya pernah atau tidak, itu hak kalian. Kami ketika di gereja menyanyi-nyanyi, memanggil-manggil nama Yesus, kalian bilang orang Kristen lagi beribadah, ya kan? Orang Kristen ibadahnya seminggu sekali, itu kata kalian, oke? Nah sekarang saya balikin nih, Sabar Bang, sabar. Sekarang saya balikin, ketika ada umat Muslim, ya kan? Mereka kumpul di tengah jalan raya, gelar tikar di jalan, ya kan? Nah, ketika mereka gelar tikar di jalan, mereka pukul-pukul rebana, krung tung 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 tung, baru bilang begini, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sebentar dulu, kalian kan manggil-manggil Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bahkan kalian berseru-seru, dengarkanlah seruan kami. Nah, dengan standar yang sama, kenapa kalian tidak bilang, kami lagi nyembah Muhammad, lagi beribadah, jangan diganggu, saudara. Nah, gitu. Kalau kayak gitu kan kita enak, kita sama-sama ngerti. Jangan saya ngomong apa foto macam itu. Silakan. Oke. Gini Bang, pasal itu Muhammad itu utusan daripada Allah. Ya, kalian puji-puji, dan kalian puja-puja kan? Iya, pasal itu tugasan dari makanya kalian ini pemuja Muhammad, pemuja dan penyembah Muhammad, tapi kalian tidak ngaku, saudara. Masalahnya kalian tidak ngaku begitu, kalian ini pemuji, penyembah, penuhan Muhammad. Kami dulu dari bawahnya, dari atas. Saudara. Coba, betul nggak kalian memuji-muji Muhammad? Ya? Iya, kami memuji-muji Yesus di gereja, ya kan? Kami menyebut-nyebut, memanggil-manggil namanya. Kalian pun memuji-muji, menyebut-nyebut, memanggil-manggil Muhammad. Masalahnya kalian sudah memanggil orang yang meninggal. Muslim tuh yang bukan menyembah Muhammad. Berat dia, saudara-saudara. Nabi itu kan diutus oleh Allah tuh. Iya, kenapa? Kalian standar ganda. Kalian udah hanya utusan-utusan biasa, tapi dipuji-puji dan mana? Oke, mana puji-pujian? Mana puji-pujian kepada Musa? Mana? Puji-pujian mana kepada Musa? Ada nggak? Nggak ada, karena memang kalian tidak menuhankan Musa, saudara. Coba di mana? Kapan umat Muslim berseru-seru? Ya Musa, kapan? Ya Daud, ada nggak begitu? Nggak ada, karena yang kalian puji-puji, yang kalian sembah ya cuma Muhammad, saudara. Ayo. Ada nyanyi itu. Coba di mana? Kapan Muslim bernyanyi-nyanyi, berseru-seru kepada Daud, kepada Musa? Kapan?
Ya. Meninggal. Dah, ambil headsetmu dulu. Headsetmu ambil, nanti naik lagi kemari. Apa terus. Saya heran loh dengan kalian. Kapan pernah orang Islam memuji-muji, memuja-muja Musa atau Daud atau Sulaiman? Kapan? Nggak ada, saudara, nggak ada. Tapi fakta dan kenyataan umat muslim memuji-muji, bernyanyi-nyanyi, memuja-muja, bernyanyi-nyanyi kepada Muhammad. Ya Rasulullah, trung pakai rebana begitu. Tapi kalian nggak mau ngaku, saudara-saudara ya. Coba, ayo kita itu berpikir sama rata. Ketika kami orang Kristen di gereja bernyanyi-nyanyi, berseru-seru, ya Yesus, ya kan? Kami memanggil-manggil, memang kami memuji-muji, memuliakan Yesus. Itu betul, itu kenyataan kami akui. Ya kan? Langsung kalian datang. Jangan ganggu, orang Kristen lagi beribadah, lagi nyembah Yesus. Ya kan? Coba kalau kau nggak percaya, lihat fakta di lapangan. Ya kan? Ketika ada orang Islam naik motor, knalpotnya, misalnya gitu kan, dilihat di depan, ada gereja tuh, ya kan? Orang Kristen lagi nyembah Yesus, lagi nyanyi-nyanyi, lagi memuliakan, memuji Yesus. Ayo kita balik, jangan lewat situ. Di depan lagi ada orang ibadah. Nah, sekarang kita balik nih. Bagaimana dengan yang Muslim? Ya kan? Gelar tikar di jalan, bernyanyi-nyanyi, memanggil-manggil Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak mengatakan bahwa kalian lagi ibadah, lagi nyembah Muhammad? Gimana saudara-saudara ini? Oke, silakan Ahmad Farijal. Harusnya kita berpikir ya sama rata dong, jangan maunya sendiri, saudara-saudara. Oke, Ahmad Faisal. Macet si Ahmad Faisal. Ahmad Faisal. Oke, kita kasih turun dulu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang baru ikut bergabung, jangan lupa teman-teman absen hadirnya di sini ya teman-teman ya. Di 2.k, teman-teman bisa absen hadir di sini, 2.k ini. Tap-tap yang di sini teman-teman, dan jangan lupa follow ya. Dan jangan lupa follow, share ya, atau bagikan kepada yang kalian anggap perlu mendengarkan acara ini ya. Dan jangan lupa juga support ya, support Edis TV dengan cara mampir ke akun asli saya ya di Edis TV. Dan teman-teman kalau mau berkolekte ya, teman-teman tinggal lihat profil saya dengan cara mampir ke profil saya. Lihat di situ link untuk berkolekte atau link untuk mensupport pendirian Rumah Apologet ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Ajlan Daulay. Ya, halo Ajlan Daulay. Berat ini memang saudara-saudara ya. Banyak yang naik ke sini tapi udah grogi-grogi. Ngeri ini saya ini berhadapan dengan Edis TV ini saudara, sudah si Juma aja lari dibuatnya ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Anak kapal. Oke. Kita kasih naik anak kapal ya. Halo anak kapal. Macet lagi nampaknya saudara-saudara nih. Anak kapal. Macet. Iya, anak kapal lagi macet ya teman-teman ya. Ada brand Jati. Iya, selamat malam brand Jati. Iya, malam. Ya, silakan brand Jati, nyalakan kamera Anda. Mari kalau mau diskusi dengan baik, silakan. Oh, bentar. Waduh, sinyalmu ini. Sinyalnya nggak bisa, Pak. Oke, kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, nggak apa-apa, saya turunin di bawah. Ya, kalau sudah malu jadi orang Islam, naik. Kan sudah saya bilang, kalau mau naik, Anda itu harus bangga dengan keislamanmu. Kamu saja sudah malu jadi orang Islam, kenapa kamu naik ke situ? Ya, halo, ada Sansan. Selamat malam, Sansan. Sansan. Macet lagi. Macet-macetan mereka sudah. Oke, si Sansan juga macet, saudara-saudara ya. Kita taruh di bawah, teman-teman. Saya heran, apa sih teman-teman ini? Oke, kita kasih naik ada Iksan.
Ya, Saudara Iksan, silahkan nyalakan kamera Anda. Nah, gitu dong. Ya, Bang Iksan, apakah Anda seorang Muslim? Ya, apakah... terima kasih. Saya bersyukur kepada Pak Edi sudah mewakili kami yang lemah-lemah ini. Ya, selalu sehat saudaraku. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Ini Bang Iksan ini Muslim? Ya, saya murtadin. Murtadin, sudah. Bagaimana jalan ceritanya Anda itu meninggalkan agama Islam? Ya, mungkin agak lama ya. Karena pada waktu itu saya selalu berdoa itu dengan bahasa Arab. Dan saya bisa baca huruf Arab itu, tapi saya tidak tahu artinya. Oh ya, Jadi, persis itu seperti yang saya katakan. Itu memang kenyataan, Bang. Jadi kenyataannya itu, banyak orang Islam itu pandai berbahasa Arab, mengulang-ulang bahasa Arab, tetapi tidak mengerti artinya. Kalau kata Ustadz Munzir Situmorang, katanya seperti keledai. Flipper, makasih Bang. Makasih Bang Flipper. Lama Bang Flipper tidak kelihatan. Jadi abang dulu seperti itu? Ngelihat, baca-baca tulisan Arab, kemudian baca-baca. Ya, saya tidak tahu pada waktu itu. Jangan dulu, nak. Pada waktu itu kan saya selalu ya mengucapkan ini. Mungkin bisa saya ngomong dulu Pak Aris ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi salah satu ayat ini Pak Edis saya merenungkan ketika saya sudah memahami terjemahan tersebut. Dulu saya rajin ya, saya taat kepada Islam. Jadi saya menganggap yang saya baca setiap hari itu kata-kata yang mulia kepada sesembahan saya. Jadi pada waktu itu puji Tuhan ada yang suatu saya renungkan yang mana dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukkan kami jalan lurus. Jadi saya memahami itu berarti kalau saya setiap hari malah lebih setiap hari saya mengucapkan kalimat ini berarti saya dalam di jalan yang belok. Itu pemahaman saya. Jadi ketika itu tunjukkanlah kami jalan lurus. Berarti saya ini dalam keadaan jalan belok. Jadi saya mencari tahu di mana jalan yang lurus. Jadi saya baca di dalam itu saya jumpa ya di surah Al-Zukhruf 61 bahwa dikatakan situ inti dikatakan di situ Nabi Isa lah jalan yang lurus. Jadi ketika itu saya mencari tahu siapakah Nabi Isa ini. Saya mencari sebagai yang saya percayai bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dialah yang kami ikuti. Jadi saya anehnya dalam saya mencari ini saya tidak mendapatkan bahwa Nabi Muhammad ini jalan yang lurus. Jadi dikatakan sini Nabi Isa. Jadi ketika itu saya cari ya siapa dia ini Nabi Isa. Jadi ketika itu pada itu saya baca ketemu di surah Al-Imran 45 dikatakan di situ Nabi Isa anak Maria yang kalimat atau firman Allah. Tapi yang terkemuka di dunia dan akhirat. Jadi saya memahami itu dikatakan di situ akhirat artinya kalau dia nabi berarti nabi akhir. Jadi tiada lagi selain dia karena dia akhir. Jadi ketika itu saya merenungkan lagi kenapa dengan pemahaman kami dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah itu nabi terakhir. Jadi saya menjanggal. Jadi karena saya renungkan itu Pak Edis pada waktu itu, saya berpikir berarti daripada saya bingung saya mencari tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu saya mencari kalau ada yang mengaku saya yang menciptakan langit dan bumi berarti dia Tuhan sudah pasti. Jadi pada waktu itu Pak Edis saya membaca ya di surah Al-Hadi ayat 3 itu bahwa dikatakan situ dialah. Jadi Al-Quran itu sebagai saya Muslim sebagai petunjuk dan oleh dengan di surah Al-Hadi ayat 3 ini dikatakan dia yang awal dan akhir, yang zohir yang batin dan dijelaskan di ayat 4-nya itu dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu. Jadi saya mencari tahu siapakah yang awal dan akhir. Seketika itu ya, saya sudah mencari, saya baca hadis dan saya baca kitab lain. Saya tidak mendapatkan siapa dia yang awal dan akhir. Tidak pernah. Allah juga tidak pernah, aku Allah, aku yang awal dan akhir. Tidak pernah. Tapi saya mencari tahu Pak Edis. Mencari tahu pada waktu itu. Saya tidak pernah menemukan. Jadi saya mencari tahu di mana dia yang awal, siapa yang awal dan akhir. Jadi ketika itu saya percaya bahwa yang dikatakan di surah Al-Baqarah bahwa wahai Muhammad, diperintahkan Allah, wahai Muhammad, kalau kamu ragu-ragu dan bertanya kepada kitab sebelum kamu, yaitu Taurat dan Injil. Jadi di dalam keimanan saya tidak pernah saya menemukan Taurat dan Injil. Jadi oleh karena itu pada waktu itu saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Saya mencari di Injil, ya, di Injil yang mana di Alkitab kepercayaan orang Kristen. Jadi pada waktu itu saya cari
ketika itu waktu saya cari muncul di surat kitab Wahyu 22 ayat 13 dikatakan dia dengan sangat tegas. Jadi Tuhan Yesus ini sangat tegas, dia mengatakan ya dengan tegas, akulah Alfa dan Omega, akulah yang pertama dan akhir, dan aku yang awal dan akhir. Jadi ketika itu saudara, pada waktu itu saya merinding ya, saya merinding. Kok dia yang mengatakan akulah, tapi bukan dia menunjukkan dialah, tapi dengan tegas akulah yang awal dan akhir. Jadi oleh karena itu saya penasaran pada waktu itu saya mencari di mana yang saya cari tahu ajaran Yesus yang diajarkan kepada umatnya yang mengikuti dia. Jadi pada waktu itu saya mencari tahu itu, saya menemukan ajaran yang sangat mulia Pak Edis di surah Matius 5 ayat 44 bahwa kasihilah musuhmu dan berdoa kepada siapa yang menganiaya kamu. Jadi waktu saya temukan ajaran itu Pak Edis, jadi saya mau kaget di situ. Ini tidak pernah di ajaran saya, tidak pernah saya mendengar ajaran seperti ini. Jadi oleh karena itu saya mencari bagaimana dan ini saya karena saya mencari tahu semua. Jadi Yesus ini sehingga nanti di surah Al-Zukhruf ayat 61 dikatakan situ Nabi Isa adalah jalan yang lurus. Tapi Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi saya waktu itu saya sampai berdebat kepada keluarga saya Pak Edi sama mama saya sering sampai mama saya dibilang kau itu harus kau tanya sama Pak Ustadz, nggak boleh kau menafsirkan sendiri. Itu mungkin kamu salah memahami. Dan saya ikuti apa kata mama saya dan saya bertanya kepada guru. Cuman memang Pak Ustadz saya bertanya itu tidak pernah memuaskan, tidak sesuai dengan dalil yang saya pertanyakan sama dia. Berbelit-belit gitulah ya. Karena ada perasaan saya iyakan aja. Jadi oleh karena itu saya ini Pak Edis kritis. Saya mencari tahu dan saya banyak ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang sangat mulia di dalam itu. Dan pada waktu itu Pak Edis ada sekitar 2 tahun lebih ya. Tiba-tiba saya karena tidak percaya keluarga saya kepada saya, diam-diam saya kepada keluarga saya pergi dan merantau. Jadi dalam niat saya itu saya mencari gereja untuk percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu dialah Tuhan yang benar. Jadi pada waktu itu Pak Edis saya mendatangi gereja Pak Edis, saya cari gereja terdekat dan ya puji Tuhan pada waktu itu ya ada ketemu sama pendeta dan dibilangnya pada waktu itu saya pada waktu itu di gereja itu ada seorang ibu-ibu dan saya tanya ada pendeta nggak Bu? Jadi pada waktu itu ibu itu ya sangat baik dan menerima, dipanggilnya lah seorang Pak Pendeta dan dia tanya kepada saya kenapa. Saya bilang sama dia, Pak saya mau dibaptis. Jadi Pak Pendetanya baik, dikasih saya duduk dan ditanya kenapa kamu mau minta dibaptis, emangnya Bapak belum pernah dibaptis. Saya bilang sama dia, saya ini Pak belum pernah dibaptis ya, karena saya ini Islam. Jadi saya bilang Islam, langsung kaget Pak Pendetanya ini. Jadi kaget dia bercerita lah kenapa dan saya jelaskan bahwa saya mengikut Tuhan Yesus ini dengan sungguh-sungguh dan saya sudah mencari tahu dia siapa dan saya percaya bahwa dialah Tuhan yang benar. Jadi oleh karena itu dijawablah oleh Pak Pendeta, oke saudaraku kalau begitu, kalau memang betul percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kalau sekarang kita tidak bisa, walaupun Bapak sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi itu tidak bisa kami langsung terima begitu. Tapi harus kamu melalui pengajaran dulu, harus tahu kau arti baptis dan harus kamu mengenal Tuhan Yesus itu siapa sebenarnya. Jadi dalam waktu itu Pak Edis, saya jujur aja, pada waktu itu Pak Pendetanya bilang kayak gitu, tidak dibaptis. Jadi dalam pikiran saya ini kenapa saya ditolak Pak Pendeta? Apakah dia tidak percaya kepada saya? Jadi saya tidak tahu, karena di dalam keimanan saya dulu, asal ada orang yang datang ke masjid untuk percaya kepada Nabi Muhammad, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah sah. Jadi ini saya merasa ditolak pada waktu itu. Padahal bukan itu maksud Pak Pendeta, tapi pikiran saya terbelok pada waktu itu, berarti Pak Pendeta tidak percaya. Dan karena saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, saya mengikuti apapun yang dikatakan oleh Pak Pendeta. Saya mencari tahu apa yang dimaksud pengajaran ini, dan pada waktu itu dijelaskan inilah arti baptis, perbuatan yang lama yang tidak baik dan ditinggalkan menjadi perbuatan yang baik. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu Pak Edis saya diajarkan, saya dibaptis dan saya merasakan waktu saya dibaptis itu Pak Edis, ya ada kelebihan. Sesudah saya dibaptis itu dengan 1 minggu kemudian, ketika saya membaca ulang Alkitab, baru saya mengerti apa firman Tuhan. Jadi pada waktu itu belum saya dibaptis, walaupun saya diajarkan dan saya tidak pernah paham. Jadi ketika saya dibaptis ada berupa perbedaan Pak Edis. Jadi itu saya sekarang ini lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar. Tapi ngomong-ngomong, tapi ngomong-ngomong, ini abang bukannya lagi di masjid? Bukan, ini di rumah. Oh, tapi rumahnya macam masjid rumahnya. Oh, terus bagaimana tanggapan keluarga? Ya, tanggapan keluarga sampai sekarang saya, karena ini baru saya
percaya kepada Tuhan. Memang udah lama saya percaya, cuman masih ragu-ragu karena masih belum berani kepada keluarga. Jadi karena ketika itu Pak Edis, karena saya sangat percaya Pak Edis, saya keluar Pak Edis, saya merantau dengan alasan saya, daripada saya berkelahi sama keluarga saya, lebih bagus saya diam-diam merantau. Jadi alasan saya merantau dan itu niat saya untuk percaya kepada Tuhan. Jadi sampai sekarang saya Pak Edis, keluarga saya itu memang saya ditolak dan dikatakan bahwa kamu itu tidak waras dan apa. Itu kan Yesus itu kan manusia. Kenapa kau percaya sama itu, sama orang-orang Kristen itu? Jadi daripada saya istilahnya berdebat sama keluarga saya, makanya saya merantau Pak Edis. Saya mencari kerja, bekerja sama orang Pak Edis. Walaupun kami di kampung ada rumah dan ada kebun sedikit, tapi saya tidak peduli itu Pak Edis. Tapi bukan artinya tidak sayang sama saya sama keluarga. Tapi sayang, tapi saya prioritaskan Tuhan dulu. Betul. Harus lebih dekat Tuhan dulu, karena Tuhan itu bagi saya itu maha kuasa. Jadi ketika nanti itu ya, ketika nanti itu karena saya percaya itu nanti saya percaya bahwa keluarga saya itu nanti akan dijamah oleh Tuhan Yesus. Jadi saya berdoa terus Pak Edis. Jadi saya keterbatasan saya ini Pak Edis, sampai istri saya sampai udah kecerai kami ya. Jadi cerai masalah ini juga dari keluarga saya tidak terima. Jadi anak saya itu masih di pesantren Pak Edis, masih di pesantren mereka saat ini masih di pesantren Pak Edis, serius. Jadi karena Anda jadi Kristen, akhirnya istri Anda pun akhirnya meninggalkan Anda begitu. Iya. Waduh. Ya itu ya teman-temannya, karena memang jadi anak saya ikut dia. Jadi bayangkan saja Pak Edis pada waktu itu bagaimana mereka membenci saya itu Pak Edis. Ada sesuatu rezeki saya kemarin Pak Edis. Saya mau ngirim untuk nafkahi anak, tapi mereka menolak. Jangan kau kirim uang, kami bisa ngasih makan anak. Jadi bagi saya nggak apa-apa Edis. Selalu saya berdoa kepada Tuhan Yesus yang benar. Dan saya percaya itu akan nanti mereka kalau sudah besar tahu dia mana Tuhan yang benar, yang layak disembah. Jadi tahu dia Tuhan yang layak disembah. Itu aja Pak Edis. Salah satu pemicu Anda itu kok bisa-bisanya Anda itu akhirnya meninggalkan agama Islam itu sebenarnya gara-gara apa? Apakah juga gara-gara sering nonton-nonton diskusi atau bagaimana? Bukan. Mungkin baru-baru kali ini saya menonton, jadi saya itu Pak Edis. Tapi bukan saya mengaitkan. Tapi intinya ini Pak Edis, kalimat dari surah Ahdi ayat 3 ini surah Ahdi 2, 3 dan 4 itu berkaitan. Jadi saya mendalami itu Pak Edis, karena huwa itu Pak Edis, itu kan wal awalu wal akhiru. Jadi huwa itu artinya laki-laki yang lahir. Itu artinya bahasa Arab. Dialah yang awal ya. Pak Edis, Zohir itu mungkin di privat Pak Edis ya, tapi bukan, saya tidak mau menjelaskan di sini Pak Edis ya. Mungkin Zohir itu lahir kalau bagi saya, karena saya ada Al-Quran lama yang kuno yang sudah lama. Itu Zohir itu artinya terjemahannya dulu lahir, bukan Zohir. Lahir dikatakan di situ. Dia yang lahir, yang batin, dan yang batin. Dia yang lahir dan dia yang batin. Itu dia Pak Edis. Nah, gini Bang Ihsan, ini banyak yang menuduh Anda ini katanya settingan, bahwa Anda itu ini hanya settingan, bukan Islam beneran. Gimana? Apakah Anda setuju kalau kita kasih naik satu Muslim? Ya, itu tidak mau saya berdebat Pak Edis. Cuma saya mengatakan kalau saya bukan Islam pasti saya tidak tahu membaca huruf Arab. Tapi kalau saya sampai sekarang memang saya tidak tahu bahasa Arab, hanya bisa membaca. Dan itu semua bisa saya hafal-hafal huruf Al-Quran. Kalau Yasin, tapi jangan semua ya, tapi yang pertama aja. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim, tanjilan azizir rahim, litunjira kama ma unjira abahum fahum wafilun. Jadi saya jangan semua, jadi jadi surah Al-Ikhlas. Sah ya, Muslim ya. Jadi at-tahiyatul ini Pak Edis. Jadi ketika saya menunjukkan jari ini Pak Edis, at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ketika saya mengucapkan asyhadu alla segini Pak Edis, jadi pas menunjuk itu kayak gini dia Pak Edis, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi pada illallah itu menunjuk. Jadi saya memahami itu bahwa tiada Tuhan selain Tuhan di Mekah. Itu saya memahami itu. Saya menunjuk Tuhan di Mekah. Karena di Al-Quran itu diperintahkan Muhammad untuk menyembah Tuhan di negeri Mekah. Jadi ketika saya at-tahiyatul, jadi saya la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain Tuhan di Mekah, itu makanya ditunjuk. Jadi kalau bukan Tuhan di Mekah, karena Tuhan itu berada di asri, di atas. Ketika saya la ilaha illallah pasti ke kini tangan saya. Tapi pada waktu itu saya menunjukkan arah ke depan, arah ke kiblat. Jadi Tuhan itu menunjukkan dia di situ. Itu saya memahami, tapi bukan saya mengucap sini. Terima kasih. Oh ya. Berarti sekarang ini Anda akhirnya malah ditinggalkan istri Anda, ya. Anak-anak Anda pun akhirnya malah juga ikut kepada istri-istri ya. Ya inilah memang ya teman-temannya jalan ya, hidup. mungkin saya kalau ayat sholat Pak Edis ya, ketika Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila
Inni wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wa ardi hanifa minal wa ma ana musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu jangan sampai selesai ya. Jadi pokoknya ada bukti untuk bahwa kalau mereka tidak settingan, saya tidak mungkin tahu bahasa ini. Saya tidak ada membaca-baca di sini, tidak ada. Tapi saya hafal di kepala saya, udah hafal semua. Iya, karena memang begitu Bang. Karena kalau tandanya orang Islam itu memang menurut orang-orang Islam haruslah bisa atau mengucapkan huruf-huruf Arab. Ya, memang seperti itu. Dan iya memang seperti itu ya teman-teman ya. Jalan hidup itu memang seperti itu. Banyak juga orang-orang Islam yang lain ya yang meninggalkan Islam akhirnya memang menanggung hal-hal seperti yang Anda tanggung sekarang ini seperti itu. Banyak cerita-cerita Muslim yang lain yang juga seperti itu. Akibat dia meninggalkan Islam, akhirnya apa? Dia meninggalkan keluarganya dan lain sebagainya seperti itu. Ya itulah jalan hidup ya Bang ya. Lalu bagaimana ini pendapat Anda tentang diskusi-diskusi lintas iman yang ada di sosial media? Ya saya bangga. Saya bangga kepada penjelasan dari orang kita Kristen. Jadi ketika mereka sering menjawab kepada saudara saya anggap memang saudara saya ya. Jadi selalu mereka tidak bisa untuk menjawab. Jadi ketika mereka tidak bisa menjawab itu, saya jadi iman saya lebih kuat kepada Tuhan Yesus yang bahwa Kristen itu benar. Jadi ada dalil semua lengkap. Jadi Alkitab itu semua bisa menjawab dengan segala apapun yang pertanyaan bisa dijawab dengan hanya Alkitab saja. Jadi itu kelebihan untuk sebagai menguatkan iman saya itu aja. Iya, kalau orang Islam memang fakta dan kenyataannya, ketika mereka saya tanya apakah Al-Quran itu lengkap, mereka bilang lengkap. Tapi ketika menjelaskan agama Islam, Qurannya nggak dipakai. Iya, mereka malah pakai buku-buku lain, buku syekh ini, kitab syekh ini, karangan ulama ini, buku karangan begini, menurut kitab imam ini. Makanya saya heran Bang, ya kan? Di mulut berkata Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan sempurna, tetapi pada prakteknya kitabnya itu tidak dipakai untuk menjelaskan agama Islam. Malah menggunakan kitab-kitab lain. Nah itulah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Seperti itu. Makanya memang kalau dipikir dalam-dalam, makanya saya pernah melakukan tantangan itu Bang. Kalau ada orang Islam yang bisa membuktikan dia percaya Al-Quran, saya lompat dari Monas saya bilang. Gitu. Dan banyak hal-hal lain gitu Bang. Jadi misalnya seperti sunat begitu. Apakah Anda percaya bahwasanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Dia bilang, ya. Kalau begitu tolong tunjukkan apa fungsinya sunat. Nggak percaya dia kalau Al-Quran menjelaskan tentang sunat. Nggak percaya. Tidak ada orang Islam yang percaya bahwa Al-Quran menjelaskan fungsi dan kegunaan sunat. Mereka pasti bilang, oh itu untuk kebersihan atau bersuci katanya. Di mana dalam Al-Quran bersuci itu sunat? Nggak ada. Ada sebuah riwayat atau sebuah informasi bahwa Ibrahim itu bersunat. Begitu. Jadi kalau memang kita ikuti narasi mereka memang seperti itu Bang. Ya, artinya Abang sudah meninggalkan agama Islam, itu sudah satu satu perpindahan lah dari kesesatan menuju jalan yang benar seperti itu. Karena banyak orang di luar sana beragama itu hanya ikut-ikutan Bang. Tanpa pernah membandingkan, tanpa pernah mempelajari seperti itu. Seperti orang yang diberi uang palsu. Orang yang menyimpan uang palsu, dia tidak pernah sadar bahwa uangnya palsu. Karena dia tidak pernah membandingkan dengan yang aslinya. Seperti itu. Ya. Nah, saya Bang, saya itu sudah menghabiskan waktu belasan tahun untuk membandingkan Al-Quran dengan Injil, dengan Taurat. Saya bandingkan. Nah, ketika saya bandingkan, oh begini. Nah, saya melihat Al-Quran itu seperti kitab yang lepas-lepas begitu halamannya. Begini, lompat ke sini begitu. Di dalam Taurat diceritakan bagaimana Abraham itu sunat, kenapa dia sunat, apa maksudnya sunat itu, latar belakangnya apa. Ya kan, dijelaskan semua. Tetapi ketika saya baca Quran, sampai botak kepala saya tidak temukan ada Ibrahim sunat di Quran. Tidak ada. Lalu orang Islam berkata, Ibrahim itu sunat katanya. Di Quran mana Ibrahim sunat? Oh bukan di Quran, di kitab ini. Katanya Quran lengkap, sempurna. Ya memang kadang-kadang omongan itu hanya sekedar di mulut saja begitu. Karena memang provokasi yang sudah diucapkan terus-menerus akhirnya dipercaya oleh banyak orang. Walaupun orang itu tidak pernah memeriksanya seperti itu Bang. Oke lah, abangku. Oke. Saya wakilin kami ya, nanti saya dukung nanti saya cari profil abang, nanti saya dukung ya. Terima kasih Bang Iksan. Oke. Oke Bang Iksan, selamat malam.
Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain Bang ya. Ya, turunkan. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih mewakili kami. Sama-sama Bang. Ya. Itulah teman-teman ya. Bahwa banyak di luar sana yang orang-orang Islam yang meninggalkan agama Islam banyak. Saudara-saudara banyak. Nah ketika mereka mau mempelajari. Coba kalau mereka mau membandingkan. Karena mereka sudah dibilang Injil itu sudah palsu. Taurat itu sudah palsu. Karena apa? Karena memang takut kalau dibaca sudah. Nanti kalau dibaca, waduh, saya menemukan kebenaran di sini. Seperti itu, teman-teman ya. Itulah kenyataannya, teman-teman. Fakta dan kenyataannya. Ya, akhirnya dia meninggalkan jadi apa namanya? Bahkan ditinggalkan istri dan anak-anaknya seperti itu. Ya, ada satu ayat di dalam Injil itu bunyinya begini. Barang siapa yang siap membajak tetapi dia menoleh ke belakang, dia tidak layak bagi kerajaan Allah. Karena memang seperti itu, teman-teman. Ada juga satu narasi di dalam Injil itu bagaimana seseorang itu hendak mengikuti Yesus tetapi dia seperti seolah-olah menoleh ke belakang, melihat yang lain. Ya kan? Barang siapa ya di dalam Injil itu mengikut aku tetapi dia tidak membenci, kata membenci itu saya dalam tanda kutip ya, ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki dan seterusnya, dia tidak layak. Ya, yang dimaksud di situ adalah bahwa orang itu harus mengutamakan Yesus ketimbang saudaranya, ketimbang apapun yang dia miliki, seperti itu. Nah, narasi semacam itu juga yang mirip-mirip ada juga dalam agama Islam. Di dalam agama Islam itu begini. Umar bin Khattab itu pernah bercerita ngobrol dengan Muhammad, ya kan? Ditanya, "Siapakah yang lebih engkau cintai?" Umar bin Khattab, ini. Lalu Umar bin Khattab bilang, "Aku lebih mencintai diriku sendiri ketimbang engkau, wahai Rasulullah," katanya. Apa kata Muhammad? Ya. Muhammad bilang begini, tidaklah seorang muslim itu beriman kalau Muhammad itu tidak lebih dicintai daripada anaknya, daripada ayahnya, daripada ibunya, bahkan daripada dirinya sendiri. Ada seperti itu. Nah, cuman orang Islam tidak tahu. Makanya karena kebanyakan orang Islam nggak tahu karena mereka nggak pernah baca Injil. Ya. Makanya di dalam sudut pandang saya, ketika saya mendalami dua agama ini, Islam dan Kristen, memang saya simpulkan bahwa inilah yang dimaksudkan oleh Yesus itu. Jikalau ada orang ya berseru-seru atas namaku, ya, lihat Mesias ada di sana, membawa-bawa nama Yesus itu. Makanya di dalam sudut pandang saya memang Muhammad yang dipercayai oleh mereka itu adalah Mesias palsu. Seperti itu. Yang membawa-bawa namanya. Seperti itu. Ya, itulah yang itu. Tapi banyak mereka yang panas nanti panjang. Banyak ketika saya ngomong gini mereka panas, nggak terima mereka saudara, nggak terima. Karena yang boleh ngomong agama Kristen cuma mereka. Kalau kita nggak boleh nanggapi, ya kan? Seperti misalnya Abdul Somad berkata di dalam patung itu ada jin kafir katanya. Ya nggak masalah orang itu sudut pandang agama mereka. Cuman ketika saya ngomong juga di dalam sudut pandang agama saya bahwa Muhammad itu memang Mesias palsu yang ingin mencuri kemuliaan yang hanya dimiliki oleh Yesus. Begitu loh. Ya, Anda tidak boleh cinta Anda kepada Yesus itu tidak boleh cinta Anda kepada orang-orang lain, harta Anda, istri Anda, anak Anda, bahkan diri Anda sendiri itu tidak boleh melebihi cinta Anda kepada Yesus. Karena memang Yesus itu yang yang layak menerima itu. Nah, tapi ada seseorang ya abad ke-7 muncul dari Arab juga punya narasi seperti itu. Barang siapa tidaklah beriman jika seseorang itu tidak lebih mencintai Muhammad lebih daripada bapaknya, anaknya, ibunya, istrinya, bahkan dirinya sendiri. Loh, kok mirip ini? Seperti itu. Dan banyak-banyak hal-hal yang lain lagi seperti itu. Nah, ketika saya ngomong begitu, saya ungkapkan apa yang saya temukan, namanya penistaan, saudara. Penistaan. Ya, tapi kalau mereka ngomongin Kristen namanya dakwah. Nah, itu teman-teman. Makanya saya bilang ada ketidakadilan dalam hal membahas agama di negeri Konoha. Begitu teman-teman. Makanya setelah saya pikir panjang-panjang, setelah saya renungkan panjang-panjang, memang kalau kita ingin berbicara tentang ini, mengemukakan tentang ini, memang kita harus punya satu cara. Bagaimana kita bisa bersuara, tapi jangan di Konoha. Kalau di Konoha, Anda langsung digerebek ormas. Ormas datang kepada Anda, menggerebek Anda. Bersama-sama dengan polisi. Itu yang terjadi. Yang sudah terjadi kepada teman-teman kita para apologet lain. MKC juga seperti itu, ya kan? Dia murtad meninggalkan agama Islam masuk Kristen. Akhirnya apa? Digerebek juga sama polisi. Ya kan? Apalagi Inyo Manis, ya kan? Juga seperti itu. Siapa lagi? Anak Batak juga seperti itu.
Itu yang terjadi kepada orang-orang yang menjawab dan mengatakan terus terang kepada apa yang ditemukan. Ya kan? Makanya setelah saya pikir-pikir, oh memang kita harus kita harus punya program gimana caranya kita bisa bersuara, kita bisa mengemukakan apa yang kita temukan dengan terus terang gitu. Tapi tanpa harus digeruduk ormas-ormas. Akhirnya memang itulah teman-teman, makanya saya putuskan teman-teman untuk berapologet, tapi bukan dari Konoha teman-teman. Seperti itu. Itulah jalan ceritanya. Ya. Dan makanya teman-teman ada harapan, ada keinginan saya begitu ya untuk mendirikan rumah apologet itu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau mensupport pendirian rumah apologet, silakan teman-teman. Silakan kunjungi profil saya teman-teman ya. Kunjungi profil saya. Bagi teman-teman mungkin sebagian teman-teman juga nonton di platform-platform lain. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube sekarang ini ya teman-teman, cari akun saya yang asli teman-teman. Ya, akun saya yang asli itu Edis TV. Cuman itu doang. Jangan ada tambah-tambahannya. Kalau ada tambah-tambahannya berarti bukan. Begitu. Jangan tanya lagi yang Edis TV ini, Edis TV begini, bukan. Pokoknya kalau bukan Edis TV itu berarti bukan punya saya, sudah tidak. Kalau ada embel-embelnya berarti bukan saya, begitu. Karena memang banyak di luar-luaran sana orang-orang yang mendompleng-dompleng acara saya atau konten-konten saya seperti itu. Makanya cari saja langsung channel saya teman-teman ya, seperti itu. Ya, atau kalau teman-teman yang nonton langsung di sini di TokTok sini, ini mampir aja ke profil saya. Ada kok di situ. Kolektor lihat di profil gitu. Ya, kita sukseskan pendirian rumah apologet teman-teman. Karena seperti yang saya bilang itu, kalau kita berapologet dari Konoha, ya tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu, saudara-saudara ya. Sebentar lagi ormas akan datang menggerebek Anda, saudara-saudara. Nah, itu sudah saya pin tuh di kolom komentar tuh. Nih, kalau mau support ya, BRT. Nah, itu nomornya nih. Sekian. Atas namanya sekian nih. Langsung teman-teman namanya saya itu ya. Seperti itu. Support saja di situ, langsung screenshot bagi teman-teman yang mau mensupport pendirian rumah apologet. Ya, karena saya sudah berkali-kali ngomong, tidak ada keadilan dalam hal membahas agama ya di negeri Konoha, teman-teman. Itulah yang terjadi, itulah fakta dan kenyataannya. Seperti itu. Bentar ya teman-teman ya, saya agak-agak ini teman-teman, pilek teman. Oke, ya itu ya teman-teman ya, sudah saya pin di kolom komentar bagi teman-teman yang mau mensupport ya pendirian rumah apologet, silakan teman-teman. Oke, kita naikkan lagi ada Sultan Brawijaya. Sultan Brawijaya. Ya, halo Sultan Brawijaya. Macet nampaknya Sultan Brawijaya. Oke, Sultan Brawijaya nampaknya dia macet teman-teman. Kalau memang benar-benar dia serius. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk
ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.